Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama dengan saya Pepe Rizkawati dalam acaranya webinar 2021 Rumah Sakit Prasetya Bunda. Webinar 2021 ini alhamdulillah dapat terselenggara di tengah-tengah COVID-19 dan tentunya webinar ini dipersembahkan dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Prasetya Bunda yang ke-14. Baik seluruh peserta, saya ucapkan selamat bergabung di Zoom dan juga di YouTube. Terima kasih saya ucapkan dan terima kasih juga untuk direktur yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian seluruh pemateri, dokter-dokter spesialis. Semangat pagi dok untuk semuanya. Dalam rangka pada hari ini untuk webinar yaitu dengan judul ataupun garis besar penata laksanaan kegawat daruratan medis pada masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Feby Cuwita Rahmawati, spesialis anak, kemudian Dr. Nia Nuraini, spesialis kejiwaan, kemudian Dr. Muhammad Reza Erlangga, spesialis obstetri ginekologi, kemudian Dr. Indra Gunawan Afandi, spesialis saraf, Dr. Ari Taufik, spesialis penyakit dalam, dan tentunya seluruh dokter-dokter yang pada hari ini membawakan materi adalah dokter-dokter di Rumah Sakit Prasetya Bunda. Terima kasih untuk dokter-dokter, kita akan bersiap untuk memberikan materinya. Namun sebelum materi ini disampaikan, ada beberapa rules ataupun peraturan dari acara webinar ini. Yang pertama adalah mengikuti materi ataupun acara webinar ini sampai dengan akhir. Kemudian untuk tanya jawab nanti akan ada di sesi akhir setelah pemaparan materi. Kemudian untuk peserta yang mengikuti di YouTube, pertanyaan bisa langsung di kolom komentar yang kemudian nanti akan dijawab juga di kolom komentar tersebut. Dan kemudian sertifikat nanti bisa di-download menggunakan nomor registrasi yang sebelumnya ketika pendaftaran sudah di-screenshot. Jadi bisa diambil setelah acara webinar ini selesai. Mungkin itu adalah untuk beberapa rules yang sudah dipersiapkan oleh kami. Dan untuk yang pertama, kami persilahkan untuk sambutan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Komisaris Rumah Sakit Prasetya Bunda, Dr. Haji Triyono Edi, MSPOG, MMS, MHKes beserta jajarannya. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Prasetya Bunda, Dr. Mujawar Anwar, MMKes beserta staf. Yang kami hormati para pembicara dan moderator. Yang kami hormati sponsor daripada Mahakam Beta Pharma. Yang kami hormati panitia dan peserta seminar yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 27 Maret 2021 kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti kegiatan webinar dengan tema penata laksanaan kegawat daruratan medis pada masa pandemi COVID-19. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, para peserta yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini kami mengadakan acara seminar pendidikan kedokteran berkelanjutan yang ke-10 yang telah menjadi agenda tahunan Rumah Sakit Prasetya Bunda bertepatan dengan hari ulang tahun Rumah Sakit Prasetya Bunda yang ke-14. Dan kali ini diselenggarakan secara online dengan tema penata laksanaan kegawat daruratan medis pada masa pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi khususnya bagi tenaga medis dan para medis serta pada umumnya bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan dengan peningkatan kualitas kesehatan baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Adapun pemateri kali ini ada 5 dokter spesialis. Yang pertama dokter spesialis dalam Dr. Ari Taufik SPPD. Yang berikutnya dokter spesialis kesehatan jiwa Dr. Nia Nuraini SPKJ. Yang ketiga dokter spesialis anak Dr. Feby Cuwita Rahmawati Rahadian SPA. Yang keempat dokter spesialis kandungan Dr. Muhammad Reza Erlangga SPOG. Yang terakhir yang kelima dokter spesialis saraf Dr. Indra Gunawan Afandi SPS. Kami menginformasikan bahwa khusus untuk tenaga kesehatan dari kedokteran mendapatkan SKP
dan dapatkan juga dari peserta berbagai macam door prize. Dan saya sampaikan bahwa sampai yang terakhir kali saya sampai lihat di yang mendaftar untuk kegiatan ini kurang lebih sekitar 341 peserta. Itu saja, saya selaku ketua panitia, saya mohon maaf apabila acara ini jauh dari sempurna. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah membantu untuk menyukseskan acara ini. Selamat mengikuti seminar, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dari Ketua Pelaksana. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk memberi sambutan pada acara ulang tahun Presiden yang ke-14. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara seminar Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan dengan tema Penata Laksanaan Kegawat Daruratan Medis pada masa pandemi COVID-19, di mana kegiatan seminar ini dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya oleh Rumah Sakit Prasetya Bunda dalam rangka Hari Jadi. Dan sekarang Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda telah menginjak pada usia yang cukup dewasa, yaitu usia 14 tahun. Kami mohon doa dari sejawat agar Rumah Sakit Prasetya Bunda konsisten dan terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi warga Tasikmalaya khususnya. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada sebesar-besarnya kepada peserta seminar, di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang ilmu kesehatan yang tentunya sangat terkait dengan kondisi atau era di mana di masa kita, yaitu era pandemi atau new normal. Pada seminar ini, tema yang kami angkat adalah penata laksanaan kegawat daruratan medis pada masa pandemi COVID-19. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan beberapa narasumber dari spesialis yang seluruhnya adalah dokter yang praktek di Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda. Di antaranya adalah Dr. Febi Juwita, spesialis anak, Dr. Nia Nuraini, spesialis kejiwaan atau KJT, Dr. M. Reza, SPOG, Dr. Indra Gunawan, spesialis saraf, Dr. Ari Taufik, spesialis penyakit dalam. Seminar ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, pada para narasumber, dan para pihak sponsorship yang telah bekerja sama, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, maupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Akhir kata, semua peserta seminar mendapat manfaat yang besar dari kegiatan ini, sehingga mampu mewujudkan atmosfer riset yang baik dan budaya riset yang kokoh, berkelanjutan, dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Direktur Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda, Dr. Haji Muzwar Anwar MMkes, yang telah memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara webinar 2021 Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda. Dan untuk selanjutnya kita akan memulai materi yang akan disampaikan oleh beberapa dokter spesialis Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda sampai dengan selesai. Yang kemudian nanti kita akan melaksanakan untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk seluruh peserta, silahkan menyimak materi dari beberapa dokter spesialis Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda
atas kepercayaannya pada hari ini kita bisa mendiskusikan satu topik tentang ilmu penyakit saraf, yaitu mengenai nyeri punggung bawah terkait dengan gejala dan terapinya. Kita harus pahami bersama bahwa nyeri adalah satu fenomena kombinasi dari aspek sensori, emosional, dan kognitif. Jadi tidak hanya sekedar perasaan saja, ya sensorik saja, tapi sensori, emosional, dan kognitif. Dan kehadiran satu jenis patologi, baik di fisik, itu tidaklah harus selalu ada. Jadi nyeri ini tidak harus selalu ada tampilan fisiknya. Ini menurut dalam DIASP dalam Perot tahun 2002. Kemudian nyeri di daerah punggung bawah ini, itu di daerah punggung bawah di antara sudut iga paling bawah dan sakrum. Ini kita bagi menjadi akut, subakut, dan kronik. Akut itu kurang dari 4 minggu, subakut itu 4-12 minggu, dan kronik itu lebih dari 12 minggu. Nah, ini harus kita pahami bersama untuk penanganan berikutnya. Epidemiologinya di beberapa negara, contohnya di Italia itu ada 15-45% tenaga kesehatan. Ini banyak sekali terjadi. Di Amerika Serikat itu 13,1%, usia 20-69 tahun itu terjadi nyeri punggung bawah. Dan di Indonesia ini ada satu statistik itu 18-29%. Ini cukup banyak sekali, dan kunjungan ke Rumah Sakit Prasetya Bunda pun mungkin di rawat jalan itu sudah sangat banyak sekali untuk kasus-kasus nyeri punggung bawah. Nah, ini gambaran dari lateral dari lumbar, ya, dan bisa kita lihat bahwa di sini ada ligamen longitudinal anterior, kemudian ada korpus vertebra lumbaris, ini korpus 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada juga diskus intervertebralis di antara korpus ini. Nah, ini penampang lateral. Nah, inilah yang biasanya mengakibatkan keluhan-keluhan nyeri yang selama ini terjadi di nyeri punggung bawah. Nah, ini gambaran lain dari diskus intervertebralis. Di sini ada annulus fibrosus, ada nucleus pulposus. Nah, yang dimaksud dan HNP ini nih tampilannya, ya. Ada herniasi dari nucleus pulposusnya. Kemudian menekan di spinal cord-nya. Spinal cord ini, ya, ini yang bagian tengah ini, spinal cord inilah terisi dari saraf-saraf yang nanti sampai ke bagian atas dari otak kita. Kemudian tulang-tulangnya ada processus spinosus, ada processus transversus, dan sebagainya. Kemudian ini gambaran lateral lagi. Ini kalau misalnya yang normal di bagian atas ini ada diskus yang normal. Kemudian bagian yang kedua itu ada diskus yang degeneratif, tampilannya seperti ini. Kemudian ada disc bulging. Kalau sejawat sekalian membaca MRI ataupun hasil CT scan tulang belakang, misalnya ada istilah disc bulging. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kemudian ada herniasi. Nah, gambaran seperti ini, penekanan, nanti dia menekan sistem sarafnya. Ada penyempitan, kemudian ada, ini kalau yang bawah ini campuran degenerasi dari diskus dengan adanya osteofit, pembentukan osteofit di tulangnya. Nah, nyeri ini kita bagi menjadi 3 sebenarnya. Ada nyeri nosiseptif, ada nyeri neuropatik, dan ada nyeri campuran. Nyeri nosiseptif ini itu teraktivasinya nosiseptor perifer, biasanya karena kelainan muskuloskeletal. Kalau neuropatik itu terjadi inflamasi dan kompresi dari akar saraf. Nah, nyeri campuran ini biasanya nyeri nosiseptif ditambah dengan nyeri neuropatik. Pada nyeri punggung bawah ini biasanya terjadinya nyeri campuran. Adanya nyeri nosiseptif dengan nyeri neuropatik. Nah, ini nociception, nyeri nosiseptif itu seperti ini, adanya trauma, itu akan mengaktifasi dari reseptor nosiseptor di perifer, menghasilkan satu peristiwa transduksi namanya, kemudian dialirkan oleh sistem saraf, ditransmisikan, nyampe ke ganglion akal dorsal di punggung belakang, kemudian dimodulasi, ditingkatkan, kemudian disampaikan melalui traktus glenotalamicus ke ascending, ya, ke otak di talamus. Nah, di talamus inilah pusat dari persepsi nyeri. Dipersepsikan, maka diturunkan lagi descending modulation ke dorsal horn, kemudian dimodulasi dan akhirnya terasa sakit. Inilah nyeri nosiseptif. Kemudian kalau nyeri neuropatik, nyeri yang terjadi pada saraf akibat adanya kerusakan baik saraf perifer ataupun saraf sentral. Jadi harus ada disfungsi dari susunan saraf. Contohnya pada kasus-kasus stroke
di mana terjadi gangguan pada otaknya, sehingga nyerinya itu sensitivitasnya itu berbeda dibandingkan dengan yang normal, yang biasanya. Nah, sehingga ini nyeri neuropatik ini akan terjadi ketika adanya satu disfungsi dari sunan saraf. Nah, lesi dari saraf ini bisa terjadi gejala yang positif maupun gejala negatif. Ya, ini kita mesti bahas lebih detail lagi tentang nyeri neuropatik. Nah, cuman sekarang kita tampilan gambarannya. Jenis nyeri itu ada neuropatik, ada nonsenseptif, kemudian ada campuran. Nah, untuk nyeri punggung belakang yang non-spesifik, ini biasanya terjadi pada usia 20-55 tahun, keadaan umumnya cukup baik, nyeri karena mekanik, karena posisi, kemudian nyerinya itu di daerah paha, pantat, dan lumbosakral. Kemudian, nyeri punggung bawah karena gangguan neurologis, itu biasanya ada nyeri radikuler. Nyeri radikuler adalah nyeri menjalar. Ya, kemudian dilakukan dengan tes provokasi, hasilnya positif, ada saddleback anestesia atau hipestesia, kemudian ada menyebar di bawah lutut, ya. Kemudian kalau yang sudah parah bisa terganggu di miksi, defekasi ataupun aksi seksual, kemudian ada kelemahan tungkai dan gangguan gaya jalan. Nah, ini penyebab-penyebabnya ada trauma, inflamasi, tumor, degenerasi, abdominal organ, dan ada fisiologikal. Jadi memang banyak hal yang bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Trauma contohnya adalah hernia dari diskus intervertebralis, atau adanya traumatik vertebral body fracture. Jadi ada patah tulangnya misalnya. Inflamasi misalnya ada spondilitis TB gara-gara infeksi TBC. Nah, itu bisa menjadi adanya satu nyeri punggung bawah. Tumor bisa spinal cord tumor, multiple myeloma, dan sebagainya. Nah, ini TUNAFIS singkatannya itu, ini untuk red flag, sesuatu yang patut segera kita waspadai kalau terjadi keluhan-keluhan dari sini. Contohnya trauma, unexplained weight loss, jadi berat badan turun yang tidak bisa dijelaskan, neurological symptoms, usia lebih dari 50 tahun, ada demam, penggunaan obat-obatan, penggunaan steroid, dan ada riwayat kanker. Nah, ini harus diwaspadai sebagai suatu red flag dari nyeri punggung bawah. Nah, ini ada clinical red flag, ada yellow red flag, ya, ada occupational blue flag, dan ada social and occupational black flag. Nah, ini macam-macam. Nah, ini semuanya bisa mengganggu terhadap kondisi nyeri itu sendiri. Nah, tata laksananya bagaimana? Farmakologisnya kita bagi beberapa hal. Pertama, analgesik dengan obat antisteroid non-inflamasi, obat antiinflamasi non steroid, itu bisa macam-macam, ada sodium atau potasium diklofenak, ada ibuprofen, ada dexketoprofen, ada selekoksid. Ini contoh-contohnya. Kemudian bisa kita memberikan ada pelemas otot, ada eperison, ada tinzanidin, ada diazepam, kemudian ada ajuvan biasanya ada pregabalin, gabapentin, karbamazepin, dan sebagainya. Opioid bisa morfin, metadon, dan bisa diberikan kortikosteroid oral. Non farmakologisnya kita bisa berikan rehabilitasi, ya, pemasangan atau pemakaian korset lubang, kemudian ada tirah baring, kemudian ada cognitive behavioral therapy. Ini semuanya kita bisa combine antara farmakologis dengan non farmakologis. Oke, ini adalah FAS. Jadi ingat, saat kita menerima pasien dengan nyeri punggung bawah, maka kita harus memastikan FAS-nya itu berapa. Nah, ini 0 sampai 10, FAS itu visual analog scale. Kita harus lihat, kita harus tanyakan dari 0 sampai 10 skalanya kira-kira pasien merasakan skala nyeri berapa. Kalau skala nyerinya lebih dari 5, nah itu sebaiknya perlu intervensi lebih lanjut. Kalau misalnya di bawah 5, itu mungkin bisa dengan rawat jalan dan bisa dengan obat-obatan awal biasa. Ya, kalau lebih dari 5 sebaiknya memang memerlukan konsultasi dengan polispesialis neurologi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi kali ini. Nanti mungkin kita bisa lanjut di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada pagi ini saya akan menerangkan mengenai kegawat daruratan psikiatri yang bukan mungkin lagi ya, sering kita temui di fasilitas pelayanan primer ataupun di rumah sakit sebagai dokter IGD atau dokter poli ya. Apa saja, pertama saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk kegawat daruratan psikiatri. Kegawat daruratan psikiatri kita bisa lihat dari pertama, apakah pasien itu membahayakan orang lain? Yang kedua, apakah membahayakan diri sendiri? Yang ketiga, adakah efek samping obat yang menyebabkan kematian pada pasien tersebut? Kemudian gejala psikiatri akibat kondisi medis atau zat yang lainnya. Membahayakan orang lain seperti menyerang, melakukan kekerasan, membahayakan diri sendiri itu misalnya ada ide-ide bunuh diri atau ada riwayat bunuh diri sebelumnya. Kemudian efek samping obat, biasanya kalau efek samping obat itu lebih ke arah sindroma neuroleptik magnan gitu ya, ada kejang atau ada penurunan kesadaran ketika setelah mengkonsumsi obat-obat psikiatri. Kemudian gejala psikiatri akibat kondisi medis atau zat lainnya bisa juga disebabkan alkohol atau kondisi-kondisi delirium seperti itu. Bagaimana sih penilaian pasien dalam gawat darurat psikiatri itu? Yang pertama kita lihat penampilan dan perilakunya. Pada saat datang, si pasien itu datang sendiri atau ditemani oleh keluarga. Kalau datang sendiri, kita sudah berpikir bahwa, oh kenapa datang sendiri ya, bagaimana keluarganya, kemana keluarganya, apa yang terjadi dengan keluarganya. Kemudian perilakunya, memberontak atau marah-marah, atau terkadang marah, diam, kemudian tiba-tiba marah lagi, gitu. Itu harus dinilai, semuanya harus dinilai. Kemudian orientasi. Orientasinya bagaimana? Orientasi tempat, waktu, dan orang. Itu untuk menyingkirkan adanya akibat kondisi medis umum, delirium ya betul. Kemudian afektifnya bagaimana? Suasana, mood dan perasaannya, bagaimana roman mukanya seperti apa? Apakah sedih? Kemudian gelisah, murung, bahagia gitu ya. Euforia itu afektifnya seperti apa. Kemudian isi dan proses pikirnya, ketika kita melihat isi pikirnya seperti apa, alurnya seperti apa, proses pikirnya hancur tidak gitu, mudah dapat dimengerti oleh kita tidak. Jadi kita nilai masuk akal nggak gitu. Bagaimana, apa loncat-loncat gitu, proses pikirnya seperti apa gitu. Dan persepsinya juga, persepsi terhadap suatu, kan kalau gangguan persepsi itu ada halusinasi, ada ilusi ya, kita kenal itu, kita harus nilai semuanya. Kemudian fungsi kognitifnya bagaimana, adakah penurunan fungsi kognitif, misalnya dia hanya bisa mengingat memori jangka panjang atau masa lampau, sedangkan masa-masa yang baru saja terjadi atau recent memory itu menghilang. Apakah dia termasuk demensia atau dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian apa saja biasanya kasus-kasus yang menjadi kegawat daruratan psikiatri? Yang pertama itu adalah bunuh diri. Bunuh diri bisa disebabkan macam-macam ya, karena ada kecemasannya yang sangat berat, kemudian depresi yang sangat berat, ada juga halusinasi, suara-suara yang menyuruhnya dia untuk mengakhiri hidup gitu. Kemudian ada waham bersalah mungkin. Waham bersalah di sini dia merasa yakin bahwa dirinya bersalah. Kemudian ada juga disebabkan oleh alkohol, karena kita tahu bahwa alkohol ini bersifat depresan sehingga mendepres ya, depresi yang berkepanjangan ketika minum alkohol. Bagi orang-orang yang kecenderungan untuk depresi akan menjadi lebih rentan terhadap depresinya. Kemudian adanya kemarahan bisa terhadap diri sendiri atau ke orang lain. Kalau misalnya terhadap diri sendiri, dia ingin, dia merasa tidak mampu, dia marah terhadap diri sendiri, akhirnya mengakhiri hidup. Kemudian kalau terhadap orang lain, biasanya dia marah terhadap orang lain, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya kesal dan akhirnya melukai diri sendiri. Bisa juga untuk sebetulnya awalnya dia menunjukkan bahwa hal itu merupakan reaksi ingin diperhatikan, tapi karena tidak ada yang memperhatikan, jadi akhirnya bunuh diri. Kemudian bagaimana sih
terapinya pada ide atau percobaan bunuh diri itu tergantung dari tergantung dari penyebabnya. Yang tadi kan ada, kalau depresi atau cemas diberikan antidepresan atau anti cemas. Bisa juga kalau ada halusinasi, ada waham, itu diberikan antipsikotik dengan efek sedatif yang tinggi. Antipsikotik seperti clozapine itu bagus ya untuk ide atau percobaan bunuh diri. Bisa juga diberikan chlorpromazine atau haloperidol injeksi, itu bisa. Atau benzodiazepin, biasanya benzodiazepin itu berupa diazepam. Kemudian violence, violence ini kekerasan. Ini bisa gangguan psikotik, ya, penyebabnya bisa skizofren dan lain sebagainya. Atau non-psikotik. Non-psikotik itu bisa juga depresi, pada orang depresi itu menyerang gitu. Bisa seperti itu. Bagaimana terapinya? Tergantung dari penyebabnya. Kembali lagi, kalau misalnya ada gangguan psikotik, itu diberikan antipsikotik. Dan kalau misalnya tidak ada gangguan psikotik, boleh diberikan benzodiazepin. Kemudian kasus yang selanjutnya adalah manik. Manik itu biasanya terjadi pada bipolar, atau gangguan skizoafektif, atau intoksikasi alkohol, atau pada catatonic excitement. Delirium juga bisa, dan hipertiroid. Bagaimana tata laksana manik? Nah, biasanya kita pendekatan dengan komunikasi dengan bahasa yang sangat sederhana, ringkas, dan tidak bertele-tele. Kemudian diberikan mood stabilizer atau juga antipsikotik dosis rendah. Nah, biasanya di sini dilihat ya, kalau misalnya pasien datang ke IGD itu bisa dirujuk dari bagian lain, bisa dari puskesmas, atau datang sendiri, atau diantar ambulan, gitu ya. Masuk ke IGD atau IGD psikiatri. Gitu. Di IGD itu di triase ya, dari triase itu ada pemilahan, apakah masuk ke evaluasi psikiatri atau masuk ke gawat daruratan medis. Ya, diperiksa di sana, ada tanda vitanya seperti apa, tanda-tanda vitanya seperti apa, status lamanya bagaimana gitu. Penetapan statusnya seperti apa, status gawat daruratnya. Kalau udah gawat darurat langsung di terapi. Bisa juga dari triase itu ke rawat jalan atau dirujuk ke spesialis lain. Seperti misalnya, oh ini gawat daruratan, oh ternyata ada penyakit medis yang lain, delirium, karena apa? Karena stroke misalnya, berarti dirujuk ke dokter Indra atau dokter saraf ya. Kalau misalnya anak, gabung dengan dokter Febi. Ya, kemudian setelah dievaluasi, kalau masuk ke psikiatri itu dievaluasi psikiatri, kemudian evaluasi medisnya tetap harus dilakukan. Jika ada pertengahan tampak nih ada kendala medis, itu dirujuk ke spesialis yang terkait. Kemudian bisa diobservasi lebih lanjut, bisa dimasukkan ke rawat inap atau dikembalikan ke pelayanan sosial atau dikembalikan ke rujuk balik ke Vaskes 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta webinar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba sharing informasi mengenai update tata laksana gawat daruratan COVID-19 pada anak, di mana seperti telah kita ketahui sekarang sudah mulai banyak diterbitkan pedoman-pedoman baru mengenai update COVID-19 sendiri, baik pada anak maupun dewasa. Sebagai pendahuluan, seperti telah kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020 itu merebak suatu virus baru yang menjadi pandemi saat ini, di mana bagian dari virus corona atau SARS-CoV-2 dengan kita kenal nama penyakitnya yaitu Corona Disease 2019 atau kita singkat dengan COVID-19. Kasus ini kemudian merebak menjadi sangat luas dengan penambahan kasus hingga mencapai jutaan kasus, karena seperti telah kita ketahui bahwa penyebarannya itu kontaknya bisa melalui manusia ke manusia.
Oleh karena itu dibuatlah suatu pedoman-pedoman oleh berbagai organisasi profesi yang selalu mengalami update perkembangan sesuai dengan temuan kasus yang didapatkan di lapangan. Yang terbaru itu dikeluarkan suatu pedoman pada tahun 2009, pada akhir tahun 2020 yaitu Desember oleh 5 organisasi profesi yaitu penyakit dalam, kemudian paru, anestesi, Obgyn dan anak yang mengeluarkan suatu rekomendasi mengenai update tata laksana COVID-19 itu sendiri. Lalu bagaimana situasi COVID-19 sendiri? Seperti telah kita ketahui bahwa pada mulanya COVID itu sendiri mulai muncul di Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, di mana kemudian berkembang sangat pesat, di mana dalam 3 hari itu bertambah kasus menjadi 44 kasus, dan hingga sekarang bertambah hingga menjadi jutaan kasus. WHO sendiri melaporkan bahwa jumlah pasien confirmed case itu mencapai 119 juta kasus, di mana dengan kasus kematiannya itu mencapai 2.600.000 kasus. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Seperti telah kita ketahui, di Indonesia itu mulai muncul kasus COVID itu pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu sekitar 4 bulan setelah adanya penemuan kasus COVID pertama di Tiongkok. Di mana awalnya mulai baru terkonfirmasi 2 kasus, kemudian akhirnya meningkat terus bertambah, awalnya mulai ratusan hingga saat ini mencapai penambahan kasus ribuan hingga mencapai ribuan per harinya. Dari data di peta sebaran Satgas COVID di Indonesia itu pasien yang terkonfirmasi mencapai 1.400.000 kasus, dengan yang konfirm meninggalnya itu sekitar 38.500 kasus. Atau dengan rata-rata yaitu 2,7% dari kasus yang terkonfirmasi. Lalu bagaimana data COVID-19 pada anak sendiri? Kalau kita lihat tabel di sini memang terlihat bahwa sebenarnya untuk jumlah kasus konfirm pada anak yaitu usia 0 sampai 18 tahun itu memang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan range usia pada dewasa ataupun pada usia lanjut. Di mana dengan jumlah kasusnya itu usia anak 0 sampai 18 tahun itu mencapai 172 kasus atau sekitar 12,1%. Namun jumlah kasus COVID pada anak ini di Indonesia ternyata jumlahnya jauh lebih banyak daripada beberapa negara di Asia bahkan di dunia. Dengan jumlah kematiannya itu mencapai 2,1% dari total jumlah kematian COVID-19. Kalau kita bandingkan antara rasio jumlah kematian dengan jumlah kasus COVID-19 pada anak itu mencapai 0,46%. Bagaimana dengan jumlah konfirmasi pasien COVID di kota dan Kabupaten Tasikmalaya? Ini saya update dari Pikobar terakhir tanggal 15 Maret 2021. Memang di sini kita terlihat bahwa untuk kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya itu jumlahnya memang jauh lebih sedikit dibandingkan daerah kota atau kabupaten lain di Jawa Barat, di mana jumlah kasusnya itu masih di bawah sekitar 250 kasus yang konfirm. Nah, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, webinar pagi ini, yaitu membahas tentang kegawat daruratan COVID-19 pada anak. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai Pediatric Assessment Triangle. Apa itu Pediatric Assessment Triangle? Jadi itu adalah suatu assessment yang digunakan biasanya untuk menilai apakah pasien anak tersebut gawat darurat atau tidak. Nah, asesmen ini sangat berguna terutama bagi dokter-dokter umum di fasilitas Vaskes pertama untuk menentukan diagnosis awal ketika akan merujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, untuk Pediatric Assessment Triangle ini terdiri atas 3 elemen, yaitu penampilan, upaya nafas, dan perfusi kulit. Untuk penampilan sendiri yang kita nilai adalah pertama tonus. Tonusnya kita lihat apakah kuat atau tidak. Kemudian kita lihat interactiveness, artinya pasiennya sadar atau tidak dan bersemangat ketika kita bertanya. Kemudian conciliability, yaitu kita lihat apakah pasiennya dapat ditenangkan atau dia justru menangis dan agitasi. Kemudian look, kita lihat pandangannya apakah kosong atau tidak. Dan kita lihat dia speech cry, artinya dia menangis atau tidak. Setelah itu kita nilai dari upaya nafas. Yang kita nilai adalah suara nafasnya abnormal atau tidak, di mana kita dengarkan apakah ada merintih atau stridor. Kemudian posisi khusus, apakah dia sniffing position, kemudian ada tripod position, atau dia head bobbing. Jadi dia karena sesak, jadi terlihat seperti head bobbing.
Kemudian kita lihat retraksi. Di sini kita retraksi, kita nilai ada retraksi suprasternal, interkostal maupun subkostal. Dan yang terakhir nafas cuping hidung, kita lihat apakah megap-megap atau tidak. Kemudian yang terakhir elemen yang ketiga adalah perfusi kulit. Kita nilai pasiennya apakah pucat atau tidak. Kemudian mottling, jadi kita lihat apakah ada kebiruan pada kulit yang biasa disebabkan karena vasokonstriksi dan ada sianosis atau tidak. Setelah itu kita nilai penilaiannya apakah pasien tersebut gawat nafas, gagal nafas, atau shock. Biasanya kalau gawat nafas berarti yang kita temukan adanya abnormal pada upaya nafas. Sedangkan pada penampilan dan perfusi kulitnya normal. Sedangkan apabila gagal nafas, berarti yang kita nilai abnormal pada upaya nafas dan penampilan, sedangkan perfusi kulitnya normal. Namun, jika dia pasiennya ternyata abnormalnya ketiga elemen tersebut, yaitu penampilan, upaya nafas, dan perfusi kulit, maka pasien tersebut jatuh ke dalam keadaan shock. Setelah kita nilai pada Pediatric Assessment and Triangle, baru kita dilanjutkan untuk penilaian ABCDE-nya. Pertama dari airway, kita nilai auranya apa bebas atau tidak dan dapat dipertahankan, atau dia tersumbat dan perlu intubasi. Kemudian breathing, yang kita nilai adalah frekuensi, upaya nafas, keluar masuknya udara, dan warna kulit. Kemudian sirkulasi, kita lihat frekuensi nadi, perfusi, dan tekanan darah. Dan untuk disability, kita nilai kesadaran, fungsi batang otak, dan motorik. Untuk exposure, kita nilai di kulit dia apakah ada ruam, hematom, ikterus, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita nilai pada penilaian kegawat daruratan pada pasien tersebut, lalu kita masukkan sesuai dengan klasifikasi klinis pada COVID-19 itu sendiri. Apakah pasien tersebut masuknya tanpa gejala atau asimptomatik, ringan, sedang, atau bahkan ternyata kalau memang dia gawat darurat, apakah dia termasuk klinis yang berat ataupun kritis. Kalau berat, berarti dia ditemukan adanya tanda pneumonia ditambah dengan satu dari tanda berikut ini, yaitu pertama, adanya sianosis dengan SpO2-nya kurang dari 92%, kemudian distres nafas berat, tanda bahaya umumnya seperti takipne. Sedangkan jika pasien tersebut masuk ke dalam kriteria kritis, maka apakah dia ditemukan adanya ARDS atau gagal nafas, atau dia memang terjadinya shock, kemudian ensefalopati, kerusakan miokard atau gagal jantung, koagulopati, gagal ginjal akut, dan disfungsi organ multiple, atau kita temukan manifestasi sepsis yang lainnya. Namun, bila ternyata pasiennya jatuh ke keadaan yang jauh lebih berat, maka kita sebut sebagai Multisystem Inflammatory Syndrome in Children atau MISC. Dengan ada beberapa kriteria, yaitu usia 0 sampai 19 tahun yang mengalami demam lebih dari 3 hari dan disertai 2 dari beberapa kriteria. Yang pertama, adanya ruam atau konjungtivitis bilateral non-purulenta, kemudian adanya hipotensi atau shock, gambaran disfungsi miokard atau perikarditis, vaskulitis, dan adanya bukti adanya koagulopati dengan pemajangan PTA, PTT, dan D-dimer, serta gejala gastrointestinal akut seperti diare, muntah, dan nyeri perut. Kemudian yang terpenting juga pada pemeriksaan laboratorium adanya peningkatan dari tanda inflamasi seperti LED, CRP, dan prokalsitonin. Kemudian ada juga tanda tidak adanya etiologi penyebab lain infeksi yang menyebabkan keadaan tersebut, misalnya seperti tidak ada tanda infeksi bakteri, sindrom shock akibat Staphylococcus atau Streptococcus. Dan yang terpenting adalah adanya bukti confirm COVID-19 bisa melalui PCR, kemudian antigen atau serologis positif, atau bahkan kontak dengan COVID-19. Nah, untuk terapi utama COVID-19 sendiri pada anak sebenarnya agak berbeda dengan pasien dewasa, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu terapi sportif. Untuk tata laksana COVID-19 sendiri memang dibedakan berdasarkan gejala. Seperti telah kita tahu, kalau tanpa gejala sendiri adalah isolasi mandiri dengan adanya pemberian vitamin C, zinc, dan vitamin D3 yang diberikan pada pasien itu sendiri. Kemudian jika gejalanya ringan, maka berarti disertai adanya gejala simptomatik, maka terapi yang kita berikan adalah terapi suportifnya. Seperti misalnya kalau dia ada demam, maka kita berikan antipiretik. Namun suplemen dan vitamin tetap diberikan. Kemudian jika gejala sedang, berarti dia sudah harus masuk ke rawat inap dengan dirawat di ruang dengan tekanan negatif, dan diberikan obat-obat tambahan. Biasanya kita mulai memberikan antibiotik dengan antivirus dapat dipertimbangkan, dan mulai pemberian full multivitamin dan obat-obatan zinc masih tetap dilanjutkan.
Lalu jika misalnya dia termasuk keadaan gawat darurat seperti yang kita bahas pada tema kali ini, berarti dia keadaannya berat atau kritis atau bahkan masuk ke dalam keadaan MISC, maka pertama dia harus dilakukan rawat di ruang tekanan negatif dengan biasanya kita pemberian oksigen untuk oksigenisasinya, dan harus ditambahkan dengan pemberian nutrisi yang adekuat. Lalu perawatan suportifnya dengan pemberian antivirus, nanti yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian biasanya antibiotik, ini yang kita berikan yaitu untuk misalnya pneumonia, kita berikan ceftriaxone di dosis 80 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari. Namun bila kita curiga adanya pneumonia atipikal, itu kita berikan azitromisin 10 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari. Dengan kita juga mulai pertimbangkan penambahan dari kortikosteroid, kemudian oseltamivir jika kita curiga influenza, dan pemberian suplemen maupun vitamin lainnya tetap diberikan. Nah, ini obat-obatan yang kita biasa berikan. Yang pertama adalah oseltamivir. Ini memang biasanya kita berikan pada pasien-pasien COVID-19 yang kita curiga dia memang ada ke arah kecurigaan influenza. Ini biasanya kita berikan selama 5 hari dan berdasarkan pengalaman saya merawat pasien-pasien COVID-19 dengan pemberian oseltamivir itu responnya cukup bagus untuk penyembuhannya. Lalu jika misalnya dia ternyata termasuk dalam keadaan yang berat dengan sakit kritis bahkan MISC, maka kita tambahkan obat antivirusnya itu remdesivir. Kebetulan obat ini sudah tersedia di rumah sakit untuk rujukan di kota dan ataupun Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau misalnya pasiennya berat ataupun di kritis, biasanya kita tambahkan juga remdesivir ini dengan adanya pemberian loading dose kemudian dilanjutkan dengan dosis maintenance-nya. Kemudian untuk favipiravir ini memang sebenarnya bisa digunakan juga salah satu antivirus untuk pemberian COVID dengan pasien imunokompromis dan gejala sedang. Namun sejauh ini memang kita jarang menggunakan untuk favipiravir ini. Untuk tocilizumab juga biasanya kita berikan kalau dia COVID berat dengan adanya dan MISC yang refraktor dengan terapi standar. Tapi ini juga biasanya jarang kita gunakan juga. Kemudian IVIG. Nah, IVIG ini sekarang memang sering digunakan untuk pasien-pasien COVID berat, kritis atau MISC. Dan ini memang hanya tersedia biasanya di rumah sakit yang pusat rujukan nasional. Misalnya untuk Jawa Barat biasanya diberikan di Hasan Sadikin. Jadi pada pasien-pasien anak yang berat, kritis sudah mulai dilakukan dengan pemberian IVIG. Kemudian steroid dosis rendah ini juga untuk gejala sedang atau berat biasanya kita memberikan juga steroid yaitu methylprednisolone IV diberikan. Kemudian plasma konvalesen. Nah, ini sebenarnya kalau biasanya IVIG tidak tersedia, memang bisa diberikan plasma konvalesen. Cuma pada anak ini kebetulan belum jarang dilakukan. Kemudian untuk apabila dia ditambahkan dengan adanya gangguan koagulopati, biasanya kita tambahkan dengan LMWH dan heparin. Nah, ini adalah salah satu case report di mana ditemukan adanya multi-inflammatory syndrome in children atau MISC. Pertama itu di Jawa Barat yang khususnya yaitu terutama di rumah sakit rujukan Hasan Sadikin yang sudah diterbitkan di salah satu case report di Elsevier. Nah, untuk sebagai simpulan, jadi walaupun COVID-19 ini pada anak cenderung lebih ringan, akan tetapi beberapa menimbulkan kematian, terutama pada anak-anak dengan komorbid. Dan ilmu yang mengenai COVID-19 ini terus berkembang, selalu update guideline digunakan, dan strategi terbaik pada anak yaitu pencegahan. Ya, terima kasih. Demikian untuk sharing informasi pada pagi hari ini mengenai update kegawat daruratan COVID-19 pada anak. Mudah-mudahan ilmu ini bisa sampai ke teman-teman peserta webinar lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, hari ini kita akan membahas sedikit tentang update vaksin COVID, ya, terutama di Indonesia nanti. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita memasuki babak baru perlawanan terhadap COVID, yaitu masanya vaksin. Ya. Namun beberapa hal memang karena pengetahuan kita mengenai COVID itu sendiri dan vaksin itu sendiri terus berkembang, maka akan banyak sekali informasi yang baru akan terjadi dan baru akan diumumkan oleh masing-masing manufaktur dari vaksin itu sendiri.
Oke, langsung saja. Ini outline-nya. Hari ini kita akan bahas data COVID, jenis dan kebijakan penggunaan vaksin, perkembangan dari vaksin COVID itu sendiri di dunia, isu terbaru tentang vaksin, serta vaksin COVID di Indonesia dan kesimpulan. Oke, saat ini dari data yang terbaru bahwa Amerika, Eropa, Eastern Mediterranean ini kejadian-kejadian COVID ya di seluruh dunia ini angkanya masih fluktuatif. Indonesia sendiri saat ini masuki ini data beberapa hari yang lalu ya 1,3 juta, mungkin sekarang sudah masuk ke 1,4 atau 1,5 juta kejadian total dari awal. Namun seluruh dunia hampir sama semuanya secara grafik di bulan akhir tahun sampai awal tahun ini terjadi sedikit peningkatan, lalu mulai bulan Februari dan Maret mulai terjadi penurunan yang signifikan. Ya, apakah ini ada kaitannya sama vaksin? Ya, kita coba lihat nanti ya. Oke, berikutnya kita singgung sedikit nih tentang vaksin itu sendiri. Ya, vaksin sebagaimana kita ketahui ada berbagai macam jenisnya. Isinya itu ada yang ada berupa vaksin berupa virus COVID itu sendiri yang dilemahkan atau diinaktivasi. Ada juga yang berupa isinya adalah vektor atau virus lain yang bentuknya atau susunan struktur tubuhnya mirip seperti virus COVID. Ada juga yang berupa nanopartikelnya, atau ada beberapa juga vaksin yang mengambil dari buatan ya, dari mRNA atau DNA vaksinnya dari virusnya sendiri. Ada juga yang mengambil bukan dari virusnya tapi dari sel tubuh yang sudah pernah terinfeksi, dari dendritic cell, dari cytotoxic cell, atau beberapa juga mengambil hanya bagian subunit dari vaksin itu, misalkan protein spike-nya saja. Oke. Kemudian ini juga saya coba singgung bagaimana sih proses dari vaksin itu dibuat sampai mendapatkan persetujuan dari FDA. Nah, memang seharusnya vaksin ini baru disetujui setelah melalui beberapa tahapan penelitian dan tahapan penilaian oleh FDA ini sekitar makan waktu 10 tahun seharusnya. Namun karena vaksin COVID ini sifatnya emergensi karena kejadian pandemi yang terjadi di seluruh dunia, maka FDA memberikan kewenangan terhadap masing-masing negara untuk memberikan kewenangan kepada vaksin atau penggunaan vaksin, baik itu digunakan sebagian atau digunakan pada seluruh populasi di masyarakatnya. Nah, yang tahap pertama adalah research, yaitu penelitian di laboratorium. Nah, di penelitian di laboratorium sendiri ini untuk menguji ya apakah vaksin ini bisa bekerja untuk menimbulkan suatu reaksi antigen antibodi sehingga terbentuk antibodi nantinya terbentuk antibodi di dalam tubuh pasien yang diberikan vaksin. Kemudian masuk ke dalam fase preklinik. Nah, fase ini diberikan kepada hewan, dilihat terutama sih potensial safety-nya ya. Jadi apakah vaksin ini aman nanti diberikan kepada makhluk hidup. Kemudian masuk ke fase klinik, yaitu fase yang diberikan kepada manusia. Awal fase 1 diberikan pada 1-100 orang volunteer. Nah, di sini lebih menitik beratkan kepada masalah safety dan dosis yang menimbulkan imun respon. Ya, tentunya berbeda dengan dosis yang diberikan kepada hewan. Nah, di manusia ini diuji coba dosis berapa yang paling optimal untuk menimbulkan respon imun. Kemudian fase kedua ini masuk ke fase volunteer yang lebih banyak, 50-500 orang. Nah, di sini dilihat juga untuk pemberian berapa dosis yang bisa efektif menimbulkan respon imun terhadap manusia. Nah, fase yang terakhir, fase ketiga ini lebih banyak lagi volunteer, sampai 30.000 orang. Ini melihat
efektivitas, safety, dan pencegahan infeksi terhadap satu populasi tertentu. Nah, setelah ini selesai, baru diajukan untuk approval dari FDA. Nah, setelah approval itu juga tidak hanya berhenti di situ. Nah, FDA terus melakukan evaluasi sehingga ada namanya post approval. Jadi di situ dilihat lagi dan evaluasi lagi apakah ada kejadian atau efek samping dari vaksin yang sudah diberikan selama berjalan beberapa tahun. Namun saya coba kembali lagi tadi bahwa vaksin ini memang vaksin COVID ya khususnya, karena kejadiannya pandemi dan emergensi, maka ada beberapa istilah yang dikeluarkan oleh FDA untuk penggunaan vaksin. Nah, ada yang namanya early or limited approval. Ya. Jadi ini waktu itu digunakan pada saat awal-awal penelitian vaksin di Cina dan Rusia. Mereka menggunakan pada memberikan vaksin ini terhadap para tentara dan tenaga kesehatan untuk uji coba. Ya, namun memang belum diberikan kepada masyarakat luas. Nah, kemudian ada juga yang mendapatkan fully approval ya. Jadi persetujuan penggunaan penuh terhadap vaksin untuk ke seluruh masyarakat di negara itu. Nah, ini contohnya Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia menyetujui bahwa penggunaan Sinovac atau CoronaVac itu diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, persetujuan ini tentunya ada dasarnya, yaitu dasarnya memang perkembangan keilmuan atau penelitian dari si CoronaVac-nya itu sendiri, kemudian ada juga pengajuan ke FDA. Memang FDA memang memberikan semacam kewenangan terhadap pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain untuk memberikan kebijakan penggunaan vaksin. Nah, ada juga istilah combined phase. Combined phase ini adalah fase penelitian dari vaksin ini yang belum selesai di fase 1, kemudian dia masuk ke fase 2 untuk mempercepat tujuannya agar si vaksin ini bisa cepat digunakan dan lebih cepat ketahuan efektivitasnya. Ini dibolehkan pada vaksin COVID. Itu kalau vaksin lain mungkin tetap harus melalui menyelesaikan fase-fase yang sudah berjalan. Kemudian ada beberapa vaksin juga yang ternyata di pause ya, di abandon, jadi ditinggalkan karena ada efek samping yang mengkhawatirkan. Misalkan salah satunya di Australia ada vaksin yang digunakan di sana, namun ternyata ada kaitannya sama jadi volunteer yang disuntik vaksin COVID setelah beberapa minggu dites, kemudian mereka jadi positif HIV. Nah, ini kan ada efek samping lain yang tidak diharapkan. Namun terjadi vaksin ini sementara di stop, kemudian harus diperbaiki dulu untuk struktur vaksinnya ya, isi dari vaksinnya. Nah, perkembangan vaksin sendiri di dunia sementara sampai saat ini ada 74 vaksin dalam penelitian terhadap manusia dan 21-nya sudah masuk ke tahap akhir. Nah, yang 78 masih fase preklinik ya, uji coba pada hewan. Kemudian sampai saat ini memang belum ada satupun vaksin yang mendapat approval dari FDA secara resmi ya. Nah, sedangkan di tanggal 13 Maret kemarin ya total sudah ada 345 juta vaksin yang sudah disebarkan ke seluruh dunia. Ini dari data trackernya ya ada 4 yang ditinggalkan, ada 6 yang sudah mendapatkan authorized dan 6 mendapatkan approved. Ini leading vaksin ya yang kita ketahui yang sudah namanya sudah kita kenal. Ada Pfizer, Moderna, ini Gamaleya dari Rusia ya. Nah, ini yang sudah masuk Indonesia, AstraZeneca dan lain-lain. Ini yang menarik di paling bawah itu ada Bharat Biotech, ini dari India. Dia mengembangkan vaksin spray, jadi diinhalasi vaksinnya dari virus yang inaktivasi. Nah, ini rencana yang saya lingkari ini adalah rencana vaksin yang akan masuk ke Indonesia dan sudah masuk ya. Di antaranya Sinovac dan AstraZeneca yang sudah masuk. Ini yang lainnya yang rencana masuk. Oke.
Kemudian ini data dari dunia juga ya, bahwa negara yang sudah hampir 50% mendapatkan vaksin warga negaranya ini baru Israel ya. Ya, Uni Emirat Arab juga baru 22%-an. Oke, di Indonesia sendiri berapa persen? Nah, ini kita mungkin baru sekitar 0,5 sampai 1,4%-an lah yang baru dapat vaksinnya. Nah, ini realitas efektivitasnya ya. Di Inggris, pemberian vaksin pertama pada November. Nah, kejadian peningkatan COVID justru meningkat di bulan Januarinya. Nah, sangat tajam ya. Kemudian terjadi penurunan setelah pemberian lengkap vaksin kedua ya. Nah, kemudian di Amerika sendiri juga hampir sama kejadiannya. Setelah pemberian vaksin tahap 1, kemudian angka kejadian COVID-nya meningkat, kemudian baru menurun setelah 2 bulan setelah itu ya. Nah, berikutnya Israel, ini yang sudah hampir 50% warganya divaksin. Ini juga sama kejadiannya setelah pemberian vaksin, kemudian terjadi peningkatan tajam dari kejadian COVID-nya, kemudian selang berapa bulan baru turun. Gimana sih di Indonesia? Nah, Indonesia sendiri sejak Desember ya sampai Januari ini memang ada peningkatan hampir sama semua di seluruh negara juga ternyata mengalami hal yang sama, yaitu peningkatan kejadian COVID. Kemudian kita baru memberikan di ujung-ujung nih pemberian vaksin. Nah, angkanya memang sedikit turun, tapi agak naik lagi berikutnya nih. Nah, jadi memang masih fluktuatif, kita juga masih terlalu dini memang kalau untuk menyimpulkan apakah vaksin ini sudah efektif atau belum. Oke, isu yang terbaru bahwa vaksin tidak melindungi 100% dari kejadian infeksi. Nah, memang betul hanya hanya sekitar paling efektif juga 75-90% saja yang benar-benar terlindungi dari vaksin ini. Ya, kejadian yang sempat heboh waktu itu di Israel bahwa ada 4.500 tenaga medis yang positif setelah mendapatkan dosis vaksin pertama. Ini cukup menarik perhatian para ahli, sehingga dibuatlah penelitian waktu itu dan menyatakan bahwa ternyata kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak divaksin, ini 44%-nya tetap terlindungi gitu. Nah, di dosis awal pemberian vaksin. Jadi memang pemberian vaksin ini harus 2 dosis ya, karena dosis berikutnya ini yang meningkatkan lebih signifikan lagi kondisi imun kita. Kemudian vaksin COVID aman untuk lansia. Ya, memang dari sampai saat ini hanya vaksin mRNA saja yang menyatakan bahwa lansia aman diberikan vaksin, karena mereka sejak awal sudah menyertakan volunteer usia lebih dari 60 tahun. Namun vaksin CoronaVac juga yang ada di Indonesia juga sedang melakukan penelitian kepada lansia. Namun memang hasilnya belum ada. Nah, pemerintah Indonesia sekali lagi dengan segala pertimbangan memutuskan untuk tetap memberikan vaksin kepada lansia, karena lansia adalah salah satu penyumbang terbesar kejadian COVID dan sampai meninggal ya. Nah, untuk ibu hamil dan anak bagaimana? Untuk ibu hamil dan anak memang sampai saat ini belum ada vaksin yang berani menyatakan aman ya, karena penelitiannya juga belum selesai dan mungkin juga volunteernya agak sulit didapatkan. Ya, kemudian untuk varian baru, untuk varian baru memang yang kita kenal sebagai B117 itu beberapa vaksin seperti Pfizer dan Moderna dia menyatakan bahwa bisa untuk mencegah juga terhadap COVID varian baru. Namun tetap penelitiannya juga belum selesai ya. Nah, terus untuk penyintas, WHO menyatakan memang untuk penyintas vaksin tetap harus diberikan minimal 1 kali ya, karena ternyata dari penelitiannya hanya sekitar 20-30% saja yang terbentuk imunitas terhadap COVID setelah terinfeksi. Jadi tetap setelah infeksi wajib hukumnya untuk sampai saat ini ya tetap dilakukan vaksin. Oke, di Indonesia gimana? Indonesia sudah bekerja sama dengan Tiongkok, Korea Selatan, India, Jerman, dan Amerika untuk penyediaan vaksin ya. Ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer, dan Novavax. Total vaksin di Indonesia sudah ada 40 juta dosis. Kemudian ada vaksin
Nusantara dan Merah Putih. Nah, ini adalah vaksin lokal yang kita kembangkan. Beda ya, kalau Nusantara itu ada satu jenis vaksin, dia dikembangkan oleh salah satu pendukungnya adalah mantan Menkes kita ya, Dr. Terawan. Nah, dengan biaya dari Kemenkes waktu itu. Dengan segala macam pro kontranya memang saat ini masih dikembangkan, jadi kita juga masih belum bisa menyimpulkan apakah vaksin ini efektif atau tidak. Kemudian ada namanya vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih ini sebenarnya bukan satu vaksin, tapi terdiri dari beberapa vaksin yang dikembangkan oleh beberapa institusi, bisa sentral pendidikan atau sentral laboratorium, misalkan dari Eijkman, dari ILIPI, ada dari UI, dari ITB, UNER, dan UGM. Ya, ini vaksin-vaksin ini masih dalam masa percobaan juga. Ada yang sudah masuk masa preklinik, namun belum kita gunakan secara massal. Oke. Dari PBID dan PAPDI sudah mengeluarkan, sebenarnya sudah ada 4 rekomendasi ya. Intinya mah semuanya memang bertujuan untuk mencapai herd immunity yang pada populasi yang luas gitu. Jadi tentunya waktu awal-awal memang beberapa orang tidak bisa mendapatkan vaksin, namun berjalannya waktu dan berjalannya penelitian membuktikan bahwa vaksin itu aman untuk orang-orang tertentu, maka vaksin itu diberikan. Ya, contohnya pada pasien gagal ginjal, baik yang dialisis maupun non dialisis, terus pada lansia, terus pada orang-orang yang mendapatkan statin. Kemudian ini juga ada untuk penyakit autoimun, ternyata juga bisa, namun dengan kondisi tertentu, dengan persyaratan kondisi tertentu. Nah, yang terbaru kemarin tanggal 18 ini juga keluar rekomendasi juga, ini untuk orang-orang yang dengan reaksi alergi, infeksi akut, dan imunodefisiensi. Ini memang harus butuh penilaian dulu dari ahli. Oke. Jadi kesimpulannya, pengetahuan tentang COVID termasuk vaksin sampai saat ini masih berkembang. Ya, kita masih buta ya, 100% belum tahu 100% tentang COVID ini, termasuk vaksinnya. Kemudian kasus COVID juga masih fluktuatif jumlahnya, belum ada satupun vaksin yang selesai dari fase terakhir, fase 3, dan mendapat approval dari FDA. Kemudian kebijakan regulasi tadi sekali lagi tergantung dari setiap negara masing-masing. Itu diberikan kewenangan oleh FDA. Kemudian vaksin, yang ini yang terakhir adalah vaksin tidak melindungi kita 100% dari infeksi. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Reza Erlangga. Saya salah satu dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda di bagian obstetrik dan ginekologi atau bagian kandungan. Terima kasih atas kesempatannya kepada Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dan sharing ilmu tentang tata laksana kegawat dauratan obstetri dan ginekologi di masa pandemi COVID-19. Arti kegawat dauratan itu sendiri adalah suatu kondisi di mana kondisi yang bisa apabila tidak dilakukan penanganan lebih lanjut akan terjadi kegawatan atau akan terjadi kegawat dauratan adalah suatu keadaan di mana apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mengancam nyawa dan mungkin juga akan menjadi kecacatan kepada seseorang tersebut. Untuk itu hal ini perlu segera ditangani, apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 tentunya harus segera diketahui bagaimana cara melakukan kegawat dauratan di bidang obstetrik ginekologi di masa pandemi COVID-19. Ya, ini adalah rekomendasi screening dan diagnosis COVID-19 pada maternal. Screening universal harus dilakukan pada ibu hamil yang akan segera melahirkan. Dari POGI itu sendiri, yang paling baik dilakukan pemeriksaan atau screening untuk COVID-19 ini adalah pada saat usia kehamilan 37 minggu. Adapun gold standar yang dipakai adalah
PCR, nasofaring, dan oropharyngeal swab ini tidak bisa digantikan dengan screening lain. Adapun screening jika tidak dapat dilakukan universal swab, maka dapat diganti metode screening lain. Adapun metode screeningnya adalah melihat gejala klinis, riwayat kontak, rapid test, dan CT scan fototoraks. Jadi screening ini akan diketahui kalau pasien ini merupakan suspek atau non-COVID. Kasus suspek harus dilakukan tes diagnostik rapid test PCR. Screening. Jadi pada saat pertama kali masuk ke UGD atau di triase, apabila mengalami kegawat dauratan, tentu kegawat dauratan itu sendiri yang harus segera ditangani. Tapi apabila tidak terjadi kegawat dauratan, dapat lihat sendiri di sini ada beberapa yang harus dilakukan pemeriksaan, gejala klinis, riwayat kontak, bisa dibaca sendiri di sini. Apabila pemeriksaannya baik, maka bisa dilakukan tata laksana selanjutnya. Ini adalah prinsip kegawat dauratan obstetrik ginekologi. Yang pertama adalah penegakan diagnosis gawat dauratan lebih penting daripada terapi utama. Jadi, karena yang namanya gawat dauratan adalah sesuatu yang harus cepat, maka terapi empiris, terapi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, itu lebih penting daripada terapi utama. Terapi utama adalah terapi yang apabila sudah diketahui diagnosisnya apa, dan sesuai dengan terapinya. Lalu jangan menunda pemeriksaan, karena ini merupakan pasien hamil, 2 nyawa, ibu dan bayinya, dan mengancam nyawa. Lalu kegawatan oksigen memerlukan pendekatan multidisiplin, sehingga kerjasama tim sangat dibutuhkan. Bisa bidan. Di sini semua elemen bisa andil dalam usaha untuk menyelamatkan ibu. Terkadang, ini yang tadi saya bilang, terkadang diperlukan terapi empiris dulu, sampai sebelum semua terapi itu dapat dilaksanakan. Lalu yang terakhir, memang supaya bisa berkelanjutan, harus dilakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kegawat dauratan. Kegawat dauratan dibagi 2, ada obstetri, ada ginekologi. Adapun obstetri saya bagi jadi 3, karena perdarahannya, karena nyerinya, dan karena proses persalinannya. Pada perdarahan trimester 1 dan trimester 2, contohnya pada abortus, maulah hidatidosa. Trimester 3 bisa perdarahan antepartum, karena placenta previa, abrupsio placenta, ruptur uteri. Lalu perdarahan postpartum, juga ada 4 penyebabnya, tonus, trauma, tisu, dan trombin. Lalu karena nyeri bisa diakibatkan oleh kehamilan ektopik, karena proses persalinannya juga bisa. Ada 3 macam yang mungkin terjadi kegawat dauratannya. Yang pertama adalah partus yang lama, seperti partus macet, distosia bahu kalau 2 lama. Lalu prolaps tali pusat keluar sebelum bayi lahir. Yang terakhir adalah eklamsia. Lalu ini kegawatan ginekologi. Ada 2 macam juga. Ada nyeri dan perdarahan. Nyeri contohnya bisa karena kista dan miom yang terpuntir. Lalu kista yang pecah, penyakit radang panggul, endometriosis, dan abses Bartholin. Lalu perdarahan. Ada penyebabnya, khasnya disebut dengan palm koin. Palm dari P, polip, A, adenomiosis, leomioma, malignansi, koagulopati, ovarium disfungsi, endometrium hiperplasia, iatrogenik, dan not classified. Jadi semua ini penyebab ini bisa menyebabkan perdarahan. Berikutnya saya bahas satu persatu. Ini adalah abortus dengan perdarahan. Jadi misalkan teman-teman di IGD itu menemukan suatu perdarahan dari seorang wanita, nggak peduli itu pasien tersebut sudah menikah atau belum, lakukan pemeriksaan PP test atau pemeriksaan kehamilan, karena sangat penting sekali untuk menentukan ini perdarahannya dari mana, dari kasus
ginekologi, obstetri, atau non keduanya. Yang pertama, kalau dengan ditemukan abortus dengan perdarahan, ada anamnesis di sini yang harus diketahui. Dia hamil 24 minggu, ada riwayat keluar jaringan, bagaimana intensitas perdarahannya, banyak atau sedikit, intensitas nyerinya bagaimana, nyeri sekali atau sudah mulai mereda, karena ini beda semuanya. Lalu pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan inspekulo melihat sumber perdarahannya dari mana, dari vagina, uterus, atau serviks. Selanjutnya dengan pemeriksaan di manual, yaitu untuk menilai kontraksi uterusnya, lalu nilai jumlah perdarahan tadi, dan dinilai apakah ada sisa jaringan. Tata laksananya, apabila ditemukan ada laserasi, dilakukan penjahitan, terus dengan pemberian uterotenika. Jika perdarahan terus berlanjut, segera dinilai derajat shock dan segera lakukan penanganan shock. Yang keempat, evakuasi jaringan jika ditemukan jaringan. Yang kelima, jika evaluasi perdarahan dari bagian bawah uterus, dapat dilakukan pemasangan balon kateter yang diisi larutan NaCl 30-80 ml. Ini rekomendasi uterotenika yang dipakai untuk pasien-pasien post abortus atau setelah keluar jaringan. Ada metergin, dosisnya bisa dibaca sendiri. Ini paling cepat kerjanya 5 menit. Lalu misoprostol, dosisnya bisa dilihat sendiri, dan oksitosin. Oksitosin memang untuk abortus memang belum tidak begitu tidak begitu respon karena usia-usia kami di bawah 20 minggu, reseptor oksitosin masih belum keluar. Selanjutnya perdarahan antepartum. Ini untuk usia kehamilan trimester 3. Yang harus dilakukan adalah mengetahui yang harus di benak dari teman-teman semua yang misalkan jaga di UGD dari usia kehamilannya. Kalau misalkan dia di atas 24 minggu, ada kemungkinan ada 2, abruptio placenta atau placenta previa. Yang pertama abruptio placenta. Abruptio placenta ini lepasnya placenta dari insersinya. Gejala fisik yang sangat kelihatan adalah nyeri akut, terus menerus atau hilang timbul. Ini yang kedua adalah perdarahan. Perdarahan juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak keluar karena hanya 20% aja dan ini warnanya merah gelap. Lalu yang terakhir adalah kontraksi uterus yang terus-terusan gitu. Jadi tetanik, awalnya bisa hipertonus sampai tetanik, jadi keras sekali itu kalau dipegang. Lalu yang kedua placenta previa. Kalau placenta previa ini sendiri bisa dibilang placenta letaknya di bawah atau menutupi jalan lahir. Yang khasnya ini adalah perdarahan timbul tak disertai nyeri, beda dengan abruptio placenta tadi. Kalau placenta previa ini terkenalnya adalah tidur di dalam genangan darah. Jadi kita dalam posisi tidur pun si ibu tidak akan merasa apa atau perdarahan aja banyak. Lalu perdarahannya juga bertahap dari sedikit sampai banyak apabila sudah masuk persalinan. Lalu tata laksana perdarahan antepartum ini adalah semua perdarahan pada di atas 20 minggu harus dirawat di kamar bersalin ya, harus diingat dirawat di kamar bersalin, tidak boleh hanya di IGD saja. Walaupun di IGD harus dipindahkan ke Ponek karena untuk menilai 2 hemodinamik ibu dan kesejahteraan janin. Lalu harus terpasang 2 akses vena ukuran besar nomor 16 atau 18. Ketiga, rangkaian penanganan dilakukan berdasarkan klinis perdarahan, fase persalinan, dan derajat perburukan pada ibu dan janin. Jadi beda-beda, misalkan perdarahan sedikit, perdarahan banyak, terus sudah belum masuk persalinan atau sudah masuk persalinan, itu beda-beda. Bayinya bagaimana, apa bayinya fetalistus atau tidak, itu beda-beda. Jadi semua itu bergantung dari fase-fase persalinan itu sendiri. Lalu perdarahan postpartum dan tata laksananya ini ada 4T. Tonus adalah atonia uteri atau kontraksinya kurang. Bisa dilakukan dengan kompresi uterus di manual, memasukkan balon kateter, dan pemberian uterotenika. Lalu tisu atau jaringan. Contohnya adalah retensio placenta atau sisa jaringan placenta. Dilakukan eksplorasi dan evakuasi jaringan. Lalu yang ketiga ada trauma. Trauma ini bisa terjadi
ruptur uteri, laserasi serviks, inversio uteri, laserasi jalan lahir. Kalau ini terapinya dengan di repair laserasinya, ya. Yang terakhir adalah trombin, gangguan pembekuan darah. Evaluasi dan terapi tergantung dari jenis kelainan pembekuan darahnya, ya. Jadi memang harus diketahui. Yang paling ini dibuat secara urutan, ya, yang mana yang sering terjadi. Tonus, tisu, trauma, trombin. Jadi pada saat ada perdarahan di postpartum, tonus dulu diperiksa. Kalau tonusnya aman, lihat ada ketinggalan apa enggak. Kalau udah nggak ada ketinggalan, lihat ada perdarahan atau enggak dari jalan lahir, dari serviks. Baru yang terakhir kemungkinan ada gangguan dari pembekuan darah. Lalu prinsip penanganannya adalah pertama nih, jumlah perdarahan dan derajat shock. Banyak apa enggak perdarahannya, derajat shocknya derajat shock berapa. Lalu yang kedua, pertahankan kontraksi uterus adekuat dengan beberapa manuver tadi, bisa dengan bimanual, terus dengan obat-obatan. Itu sudah dijelaskan sebelumnya, uterogenika obat-obatannya apa saja. Lalu yang ketiga, pertahankan sirkulasi hidrasi yang adekuat. Itu sudah dijelaskan juga dengan pemasangan dengan pemasangan infus yang ukuran besar. Itu yang keempat, untuk mencegah dan mengatasi perdarahan sehingga tidak terjadi perdarahan karena koagulopati. Yang terakhir, penanganan melibatkan tim yang solid dan dokter sebagai leadernya. Ini petunjuk teknis, ya. Kalau bisa dihafalkan, diingat, kalau perlu ditempel nanti. Ini dari almarhum guru saya Dr. Risanto. Ini jelas sekali, dari pertama kali minta tolong pasang infus, ambil darah, guyur 1000 ml, bisa dibaca sendiri di sini. Ini memperkirakan jumlah perdarahan, derajat shock hemoragik, ya. Jadi nggak perlu melihat perdarahan itu bagaimana caranya. Nggak usah ngelihat darahnya banyak apa enggak, berapa pampers, berapa pembalut, tapi periksa aja. Denyut nadinya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, nadinya bagaimana, urin outputnya bagaimana. Kalau misalkan sesuai dengan gejala-gejala ini, kelas berapa. Kalau misalkan sudah sesuai, yang paling bawah itu ada tulisan cairan pengganti dan tata laksana berikutnya. Lalu ada kehamelan ektopik terganggu. Ini nyeri perut yang paling sering. Perdarahan 79%, teraba massa atau nyeri goyang pada serviks. Dan yang terakhir, ini amenorea atau pemeriksaan kehamilan positif. Tata laksananya ada 2, ada medikamentosa dan terapi operatif. Kalau misalkan dia aman, stabil, bisa diberikan medikamentosa, tapi kalau misalkan bergejala harus operasi. Dan ingat, pada pasien-pasien kehamilan ektopik tidak perlu diberikan anti nyeri karena nanti akan terjadi masking effect. Kita tidak tahu kalau misalkan itu nyeri, makin sering, tapi dikasih obat anti nyeri, jadi nggak tahu sejauh mana penyakitnya. Ini persalinan, ada perpus macet, nilai 3P, power, passage, passenger. Yang bermasalah di mana? Powernya kah, passage-nya kah, atau passengernya? Lalu yang kedua, prolaps tali pusat. Ini prinsipnya adalah pastikan viabilitas janin, pastikan bayi masih hidup, bebaskan tekanan pada tali pusat dan lahirkan bayi. Yang ketiga, eklamsia. Ini protap eklamsia, semuanya harus jelas, harus tahu apa saja yang dipersiapkan di sini, airway-nya bagaimana, sirkulasi bagaimana, obat-obatan bagaimana. Ya, harus dijalankan. Penanganan gawat darurat ginekologi, yang pertama pastikan tidak hamil. Lalu pemberian obat-obatan simptomatik dan tata laksana perbaikan kondisi umum. Contohnya kalau misalkan dia nyeri, yakin ya bukan karena kehamilan, boleh dikasih obat-obatan kayak ketorolak, kayak obat-obatan yang anti nyeri lah. Kalau misalkan dia ada perdarahan banyak, kasih obat anti perdarahan, asam taneksamat, atau perlu transfusi. Lalu yang terakhir, penegakan diagnosis terkadang membutuhkan waktu yang lama dan bantuan dari divisi lain. Jadi perbaiki dulu kondisinya, kalau baik ya bisa dirawat inapkan sambil dilakukan diagnosis. Membutuhkan waktu. Kesimpulannya, penanganan gawat daruratan yang baik akan menurunkan angka mortalitas dan morbiditas pada ibu dan janin.
dan penggunaan APD yang lengkap sangat direkomendasikan saat penanganan kegawat-daruratan berlangsung. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa dilakukan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari dokter-dokter spesialis Rumah Sakit Umum Prasetya Bunda, dan yang terakhir tadi Dr. Muhammad Reza Erlangga, SPOG. Dan untuk seluruh peserta, setelah kita menyaksikan ataupun mendengarkan pemaparan materi tersebut, bersiap-siap apa yang sekiranya ingin ditanyakan kepada dokter-dokter yang telah memberikan materi. Dan sambil kita menunggu para peserta yang mempersiapkan pertanyaan, kita akan ada sponsor terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PT Mahakam Beta Pharma. Dan untuk PT Mahakam Beta Pharma akan mempresentasikan beberapa produk unggulannya. Jadi kami persilakan untuk PT Mahakam Beta Pharma mempresentasikan beberapa produk-produk dari PT Mahakam. Disilakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Dr. Triyono Edi SPOG selaku Direktur RS Prasetya Bunda, Dr. Ali Firdaus SPA selaku pelindung acara, Bapak Komarudin selaku Ketua Panitia acara ini, dan selamat pagi kepada perawat, apoteker, Bapak Ibu dan dokter yang hadir dalam acara webinar kali ini. Terima kasih atas kesempatannya kepada PT Mahakam Beta Pharma yang boleh turut serta dalam acara eksklusif hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Titi selaku Product Manager dari PT MBF akan mencoba mempresentasikan beberapa produk unggulan kami terkait suplemen di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saat ini COVID-19 sudah menyebabkan banyak sekali korban ya, dan masih akan terus bertambah sepertinya sampai obatnya ditemukan. Dan berdasarkan update per 18 Maret kemarin bahwa kasus COVID-19 ini sudah mencapai 1,44 juta kasus di Indonesia dan 121 juta kasus di seluruh dunia. Dan tentunya angka ini merupakan angka yang cukup besar, dan per Desember kemarin bahkan COVID sudah ulang tahun ya, yang pertama. Nah, kemudian untuk pasien yang terkena COVID-19 sebenarnya apa aja sih gejalanya? Mungkin Bapak Ibu dan dokter semuanya sudah ketahui. Gejalanya ada demam, batuk, sesak nafas, dan lainnya. Dan karena memang belum ada obatnya, maka cara yang dilakukan saat ini adalah dengan mengobati gejala dan meningkatkan imunitas. Nah, untuk belakangan ini banyak sekali digaungkan bahasa herd immunity. Sedikit saya mengulas kembali tentang herd immunity, bahwa herd immunity adalah kekebalan kelompok yang dapat tercapai jika 50% sampai 70% dari populasi sudah kebal. Di sini gimana bisa terjadinya? Yaitu dengan vaksin ataupun peningkatan imunitas tubuh. Nah, kemudian sekilas saya bahas terkait imunitas, di mana tubuh kita mencoba untuk memerangi patogen yang masuk untuk tetap sehat. Dan jadi memang tidak semua patogen yang masuk ke tubuh itu bisa langsung menimbulkan penyakit. Ketika imunitas kita lebih besar dibanding patogen, maka yang timbul adalah kekebalan. Namun ketika imunitas lemah saat patogen masuk, maka saat itulah infeksi terjadi. Jadi memang menjaga imunitas tubuh menjadi sangatlah penting, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, kemudian sedikit membahas terkait antibodi, seperti yang sudah Bapak Ibu dan dokter semua ketahui bahwa antibodi di tubuh kita ini bersifat spesifik dan akan terbentuk setelah tubuh terpapar patogen tertentu. Nah, durasi dari sel memori itu sendiri berbeda-beda. Untuk antibodi terhadap COVID yang saat ini terjadi, itu belum diketahui pasti seberapa lama. Namun terdapat artikel di Kemenkes yaitu bahwa setelah 2-3 bulan terinfeksi, antibodi para penyintas itu menurun. Maka yang paling penting dan terutama saat ini memang adalah menjaga imunitas tubuh. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menjelaskan salah 3 dari produk unggulan kami terkait dengan pengoptimalan imunitas tubuh. Nah, yang pertama saat ini adalah Betafit Group.
Betafit Group ini sendiri tersedia dalam dua bentuk sediaan, yaitu bentuk kaplet dan sirup. Komposisinya terdiri dari Echinacea angustifolia, black elderberry, zinc picolinat, dan juga vitamin C, dengan komposisi sejumlah kebutuhan harian tubuh kita. Nah, untuk aturan pakainya, Betafit kaplet itu cukup 1 kali sehari, sedangkan untuk Betafit sirup untuk dewasa 3 kali sehari dan anak lebih dari 2 tahun 1-2 kali sehari. Kemudian pada slide ini dapat dilihat bahwa kombinasi dari semua komposisi Betafit itu dapat mengoptimalkan imunitas tubuh kita dengan menghindarkan kita dari patogen, terutama untuk virus dan bakteri. Nah, kemudian sebagai keunggulan dari Betafit bahwa Betafit ini aman digunakan dalam jangka panjang, yaitu selama 8 minggu berturut-turut. Baru setelah itu dapat diberikan jeda 1 minggu untuk konsumsi lagi. Nah, kemudian tambahannya untuk keunggulan Betafit kaplet di sini dibanding kompetitor sejenis yang paling terlihat adalah memang untuk dosisnya, yaitu cukup 1 kali sehari. Dan untuk spesies Echinacea yang digunakan juga merupakan Echinacea angustifolia, di mana spesies ini merupakan spesies pertama yang ditemukan dan dia menstimulasi interleukin 10 atau sitokin antiinflamasi itu terbanyak dibanding Echinacea lainnya, sehingga lebih aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Nah, ditambah lagi Betafit ini juga mengandung vitamin C untuk mempercepat penyembuhan, sehingga Betafit kaplet itu menjadi pilihan lengkap untuk dokter atau bapak ibu semuanya saat beraktivitas. Kemudian untuk Betafit sirup, nah dari segi rasa ini lebih enak ya, campuran antara anggur dan jambu dengan minimal rasa kelat aftertaste. Nah, kemudian juga sudah ada measuring cup-nya di dalam sehingga memudahkan saat dikonsumsi. Harganya tentunya ekonomis dibanding kompetitor-kompetitor kami, dan kemudian Betafit sirup juga bisa dikonsumsi untuk dewasa atau lansia yang mungkin ada kesulitan menelan. Ya, jadi memang untuk semua usia. Kemudian untuk produk kedua kami di sini ada FitD3 1000, ini produk baru. Nah, sebelum membahas produknya, sedikit saya ulas tentang status vitamin D. Status vitamin D memang bisa dicek di lab-lab yang saat ini ada. Itu untuk statusnya defisiensi parah kurang dari 10 ya, sampai sufisiensi ada di 31 sampai 100 nanogram per mili. Dan kemudian di sini juga ada batas toksiknya, yaitu lebih dari 100 nanogram per mili. Nah, kemudian untuk faktor-faktor penentu status vitamin D seseorang ini juga ditentukan oleh paparan sinar matahari ya, penggunaan sunscreen, bekerjanya di dalam atau di luar ruang, kemudian letak geografis tempat tinggal yang pastinya kalau untuk negara 4 musim lebih minim terpapar sinar matahari. Kemudian juga pigmentasi kulit, di mana kulit yang lebih gelap itu lebih memerlukan vitamin D yang lebih banyak ya, biasanya lebih rentan untuk defisiensi vitamin D. Kemudian tanda-tanda yang diakibatkan ya karena kekurangan vitamin D, yaitu mudah lelah, mudah sakit dan terinfeksi, berkeringat banyak, lemah otot, gangguan mood, pusing, dan untuk yang gejala paling khas adalah keropos tulang atau rickets. Kemudian seperti status vitamin D tadi ada yang toksik, di sini ada hipervitaminosis vitamin D, ya, itu efek toksik dari kelebihannya yaitu hiperkalsemia karena vitamin D membantu penyerapan kalsium ya, kemudian ada kerusakan jantung dan pembuluh darah, ada juga gangguan ginjal. Kemudian EFSA itu menetapkan batas atas konsumsi vitamin D adalah 4000 IU per hari. Nah, untuk Noelnya itu ada di 10.000 IU per hari. Kemudian sumber-sumber vitamin D sebenarnya dari mana saja? Yang pasti dan terutama yaitu sinar matahari adalah sumber vitamin D. Ya, kemudian untuk kendalanya apa saja? Ada tidak cukup waktu untuk berjemur, makanan yang terkena proses memasak, dan sulit juga menjumlahkan kandungan vitamin D yang dikonsumsi. Nah, oleh karena itu suplemen adalah cara terbaik dan termudah untuk mencukupi kebutuhan vitamin D harian tubuh kita. Nah, di sini ada FitD3 1000 dengan komposisi cholecalciferol 1000 IU. Kemudian juga untuk aturan pakainya dapat dikonsumsi 1 tablet 1 kali sehari setelah makan. Kemudian untuk terapi vitamin D ini di sini ada dosis secara umum vitamin D pada dewasa, yaitu sesuai dengan statusnya tadi. Jadi memang sebelum pengkonsumsian vitamin D apalagi dosis tinggi itu perlu dicek
status vitamin D di tubuh kita. Gitu. Nah, kemudian untuk dosis pemeliharaannya di sini 800 sampai 1000 IU, yaitu pengkonsumsian 6 sampai 12 minggu. Nah, kalau untuk pemberian di atas 4000 IU itu sebaiknya dengan monitoring, yaitu untuk cek vitamin D kurang lebih setiap 6 minggu sekali. Kemudian di sini ada jurnal juga yang menjelaskan bahwa adanya hubungan terbalik antara kadar vitamin D dan jumlah kasus dan kematian pada COVID-19. Jadi memang negara-negara yang ikut dalam penelitian di mana orang-orangnya itu punya kadar vitamin D yang tinggi itu lebih sedikit terkena kasus COVID maupun terkena kematian akibat COVID-19. Gitu. Jadi ini sedikit kaitannya antara vitamin D dengan imunitas tubuh. Kemudian untuk produk yang ketiga di sini kita ada larce kaplet yang berisi kalsium askorbat 1000 mg, ya, vitamin C yang tidak menyebabkan asam lambung, non acidic vitamin C. Kemudian di sini peranan vitamin C seperti yang dokter Bapak Ibu semua sudah ketahui pastinya, vitamin C dapat berperan sebagai antioksidan, meningkatkan sistem imun, kemudian juga ada untuk menunjang sintesis kolagen. Nah, kemudian hubungan antara vitamin C dan imunitas pastinya hubungannya sangat erat, ya, dan dengan mekanisme kerjanya ini menetralisir toksin dari patogen, meningkatkan aktivitas fagositosis dan sel imun, dan juga meningkatkan produksi antibodi dan proliferasi limfosit. Kemudian di sini ada beberapa jenis vitamin C namun yang digunakan pada larce ini adalah yang kalsium askorbat, yaitu untuk tujuannya mengurangi tingkat keasaman vitamin C sendiri karena mau digunakan dalam jangka waktu lama ya pastinya ya. Nah, kemudian di sini ada defisiensi vitamin D, tentunya banyak mengakibatkan gangguan ya karena vitamin C digunakan pada banyak metabolisme tubuh. Nah, salah satunya adalah memang gangguan sistem imun. Kemudian untuk makanan dan proses pengolahan. Dan yang terpenting adalah vitamin C tidak dapat disimpan dalam lemak tubuh sehingga asupannya diperlukan secara rutin setiap hari dari makanan dan juga suplemen tentunya. Nah, di sini dengan bangga MBF mempersembahkan produk baru kami ya untuk menjaga imunitas dan kesehatan negeri Indonesia ini, yaitu larce kaplet dengan komposisi kalsium askorbat 1000 mg. Aturan pakainya cukup 1 kaplet 1 kali sehari. Nah, untuk lama penggunaannya tergantung kebutuhan. Kemudian di sini ada sedikit perbandingan antara sumber vitamin C dengan sayur mayur ya. Dapat dilihat bahwa larce kaplet 1 buah, nah itu setara dengan sampai 33 buah lemon, nah 60 buah kentang, bahkan sampai 200 cup brokoli. Jadi Bapak Ibu dokter semuanya sekalian bisa mengkonsumsi larce kaplet 1 kali sehari itu sudah cukup ya dengan kebutuhan harian. Nah, kemudian di sini ada penelitian bahwa larce kaplet tidak meningkatkan produksi asam lambung sehingga tidak mengiritasi asam lambung dengan pH-nya yang 4 ya, jadi tidak menurunkan pH lambung. Kemudian jurnal yang satu lagi ini menunjukkan bahwa larce kaplet lebih mudah diserap tubuh dan dapat bertahan lebih lama dalam tubuh jika dibandingkan dengan komposisi vitamin C yang ascorbic acid. Ya. Nah, kemudian di sini antara vitamin C dan COVID-19 itu kebutuhannya sekitar 500 sampai 1000 mg. Diusahakan PO, kalau memang sudah tidak dapat menelan ya baru digunakan yang IV. Ya. Kemudian untuk summary-nya di sini yang pertama tadi ada Betafit Group ya, itu sebagai imunomodulator dengan kombinasi Echinacea acunstifolia, black elderberry, zinc picolinate dan juga tambahan vitamin C untuk menangkal virus dan bakteri. Kemudian di sini ada D3000 yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dan mengurangi inflamasi. Kemudian ada larce kaplet yang dapat menjaga imunitas dengan vitamin C 1000 mg yang aman di lambung. Jadi ketiganya merupakan suplemen imunitas yang aman dan efektif untuk digunakan sehari-hari.
Nah, kemudian sementara menunggu herd immunity tercapai, bagaimana cara kita untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona di era new normal ini? Yang pastinya sudah Bapak, Ibu, dan dokter semua ketahui, yang pertama kita harus jaga tangan tetap bersih, kemudian tutup mulut dan hidung saat bersin dan batuk, hindari kerumunan orang, jangan memegang wajah dengan tangan yang kotor, kemudian juga menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya cukup mudah, cukup simpel ya, bisa kelola pola makan, kelola gaya hidup, dan untuk tambahan bisa konsumsi suplemen. Namun untuk yang poin pertama dan poin kedua, ya apakah cukup waktu, niat, dan fasilitas untuk menjalankannya? Tuh, jika tidak, disarankan untuk konsumsi suplemen ya, karena cara termudah, terefektif, dan tercepat itu Bapak, Ibu, dan dokter sekalian bisa konsumsi Betafit, Larce Kaplet, maupun Fit D3 1000. Sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta webinar ini atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada PT Mahakam Beta Pharma untuk memberikan pemaparan produk-produk suplemen tadi tentunya. Nah, semoga produk-produk kami ini dapat menjadi salah satu pilihan terapi dokter dan juga dapat dikonsumsi sehari-hari oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk membantu mengoptimalkan imunitas tubuh di masa pandemi ini. Terakhir, selagi menunggu, berusaha, dan berdoa agar pandemik ini segera berlalu, mari kita selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jika ada masukan, saran, dan kritik,